lagi di Secret Riding episode keempat. Kali ini gua lagi ada di Jogja. Misi gua adalah memperkenalkan industri kreatif otomotif dan juga industri kreatif seni. Nah, yang bakal jadi unik adalah kayak Mas gini gitu. Ini kan benar-benar dari nol dong. Yeah. Sebenarnya kan Mas adalah manufacturing sekarang. Manufacture Mas pabrik nih. Kecil-kecilan lah iya. ya. UMKM. Anggap aja dulu juga semua berangkatnya dari garasi kan. Yeah. Kan dari garasi nih, tapi kan diberikan kesempatan untuk berkembang. Yeah. Berarti kan PR saya berikutnya adalah sebagai manufacturing UMKM, gue mau berkembang untuk diakui di Indonesia. Berarti kan harus begitu. Ya, step pertama sih di Indonesia. Karena kalau di Indonesia udah punya registrasi, kita enak mau problemnya mau jual keluar kayak pun begini, orang luar pasti tertarik dong. Ini malah yang banyak kontak di sosial media saya, banyak kan dari Eropa, Asia itu terutama dari Malaysia. Bisa dicek kok, yang banyak komentar tuh. Mungkin kalau di Malaysia dengan jalan yang highway halus. Dan mereka boleh kan manufacturing begini? Boleh. Di sini nggak boleh. Ada buffoni mereka. Iya, jangan sampai ini keluar dari Jogja untuk Malaysia, enak aja. Dari Jogja untuk Indonesia lah. Ya dari sini saya coba dulu Mas ya. Siap. Saya pinjam dulu seharian. Siap. Biar istri saya juga tahu rasanya naik beginian. Siap. Three-wheeler. Ya. Thank you ya Mas. Siap Mas. Sip. Enjoy. Oke, sure. Om beneran boleh nih Om. Ntar duduk krak lagi nih. Gimana Mas suhu Mama? Hah? Ini mobil atau motor? Gemes. Ada spion. Nah, yang bakal jadi unik adalah Sisi udah betah banget di sini karena kita akan bikin mobil homemade buatan Indonesia, three-wheelers yang sangat terkenal. Gue nggak kepingin mobil ini sampai kecomot sama negara lain gara-gara undang-undang Indonesia tuh belum ngatur. Jadi kita sekalian test drive, sekalian explore Jogja ada apa bersama Ibu Sisi di sini. Yeay, I'm ready. Oke. Ya jadi hari ini ada yang berbeda dari Secret Riding kita. Gue pengen punya experience jadi Daisy Duck, pacarnya Donald Bebek. Jadi kita naik mobil ini. Iya kan? Sama nggak mobilnya? Kita janjian, tapi jangan lupa kita harus pakai helm. Tolong dong ambilin helmnya sayang. Kayak aku udah nyaman di sini kayak. Maaf. Sudah siap kah kamu? Jogja tuh selalu sesuatu ya Mame. Emang kota kreatif gitu. Iya memang. Selalu. Kita bisa sambil gantengan. Katanya di sini tuh banyak obrolan. Kalau naik motor kan depan belakang. Iya. Kalau naik ini kan sebelah-sebelahan. Jadi sambil menikmati, kita bisa ngobrol. Ini tuh di Jakarta, di Bintaro, kita bisa dipakai nggak ya? Ya bisa lah. Jalan balapan sayang, kalau ke situ kita balapan. Jalan apa? Jalan balapan. Wah, ini boleh ke jalan raya. Ya kita kan di jalan raya dari tadi juga. Nah, tadi kan masih kayak jalan dalam gitu loh. Ini tuh kayak udah jalan raya yang jalan besar. Makanya itu tugas aku sayang, yang mobil-mobil kayak begini, yang orang bikin kreatif itu susah. Kayak nggak boleh, kayak dosa gitu loh. Kenapa? Makanya misinya aku adalah untuk bikin regulasi orang-orang yang bikin mobil beginian tuh diapresiasi. Kan kalau di Indonesia nggak boleh aja dulu, ngerti nggak? Iya, kalau kayak iya sih. Karena ini bingung ya, maksudnya mau dimasukin regulasi kemana bingung. Mau oper nggak? Mau oper nggak? Mana? Enggak. Tangan kamu sini. Perjalanan kita masih panjang. Kalau Pinjam. salah. Enggak, sini pinjam tangan. Tunggu. Oh normal ya? Ya normal, tapi nggak normal. Karena duanya bukan lurus, tapi justru yang ke sebelahnya. Iya, kayak Indo, kayak Darla. Kayak Darla. Dan lo overheat kemarin. Udah mau pulang overheat. Darla. Untung dicek. Udah diambil mobilnya jalan overheat. Aku belum pernah nih makan di sini sayang. Tuh, Pizza Hut. Gila lu. Yang di sini kan aku bilang aku belum pernah makan di sini.
Kenapa sih kamu kadang-kadang lucu banget gitu? Why? Keren! Jogja tanpa polusi, awannya jelas banget kelihatan. Tuh, lihat. Kita lagi di Malioboro, melewati delman-delman, naik three-wheeler, gila, romantis. Hai kuda. Kita romantis amat sih. Apa lagi sih hai sama kuda-kuda di sini? Iya. Ternyata menyenangkan sekali naik mobil three-wheeler ini di jalan Jogja. Kita nikmatin udara, cuaca lagi bagus, and somehow this is such a good car. Normal aja kan nyetirnya? Iya, awalnya aku pikir tuh bakal kayak pegel banget duduk di sini, tapi ternyata enggak loh. Ternyata enggak. Enggak kenapa-napa. Enggak, aman aja, normal aja. Enggak kenapa-napa sama sekali. Enggak sempit, terus kayak ya it's a new experience buat kita, tapi buat aku sih ya. Kalau kamu pasti udah sering. Enggak, ini gitu. pertama kali aja juga pakai mobil ginian. Iya, enak-enak, aku suka. Yang hebat mobilnya super normal, nggak ada aneh-aneh sama sekali, and trafficnya juga mendukung. Jadi oke lah, kita nikmatin keliling lagi. Udaranya juga mendukung, tidak ada polusi. Jadi tadi kayak mantap. Tahu nggak kepikiran aku? Apa? Tahu kalau ke Merapi itu kan suka naik jeep gitu kan. Kalau di Jakarta di tengah-tengah gini, waktu di Semarang kan banyak kodong-kodong gitu untuk. Kalau di Tokyo ada apa? Mario Kart kan? Siapa tuh di Jogja bisa naik gini rame-rame? Lucu tau? Iya. Wah, coba lihat nih satu lagi. Biasanya terus sini ditulisin nama klubnya atau apa gitu. Oh gitu. Oh ini buat klub? Bikin klub Mama Sisi lah. Emang ini cuma ini nih. Ini aku suka yang ini nih. Yoi, Sisi banget. Ini tapi Ini awalnya Kota Gede itu ya? Pengrajin Kota Gede iya, ya? pengrajin Kota Gede sebenarnya kalau sejarah panjangnya itu lumayan cukup panjang Mas. Dulu tuh Kota Gede itu sekarang kan mungkin orang taunya tentang jewelry aja Mas. Tapi kalau lebih jauh tuh dulu tuh kita bikinnya di Kota Gede. Aku pernah riset tanya-tanya senior tuh bikinnya malah buat itu Mas. T-set, cigarette set, sub set. Jadi alat-alat buat makan kerajaan buat Belanda itu dari perak semua Mas. Oh gitu. Itu aku sempat dengar tuh dulu tuh waktu emang lagi ya maksudnya emang aku tuh suka banget sama segala sesuatu yang berbau seni. Terus memang lupa. Maaf. Kalau yang ini udah dicopot, soalnya udah pakai cincin. Jadi emang aku pernah denger bahwa kerajinan perak khususnya di Jogja dulunya memang diperuntukkan untuk raja-raja makan. Jadi apa namanya? Alat makan gitu-gitu. Nah, tapi semakin kesini jadinya ke jewelry ya? Soalnya emang itu Mbak, mau mempertahanin yang T-set, cigaret itu faktornya susahnya banyak Mbak. Satu, ekonomi, karena itu satu set bayangin aja Mas Mbak. Tapi itu pun juga dulu yang beli kan kerajaan, bukan orang biasa. Orang-orang Belanda. Jadi hubungannya kalau aku dapat cerita dari senior-senior dulu, hubungan Kota Gede sama Belanda itu dulu bagus. Karena kalau orang Belanda kamu mau dianggap berduit dan bangsawan, kamu bisa ngasih kayak seseran atau apa itu berbentuk itu. Gitu. Terus juga aku riset kenapa kok T-set cigarette dari silver, karena kan emang pendeteksi racun terbaik. Silver tuh. Iya, betul. Jadi kena racun terutama cyanida gitu langsung hitam. Makanya di kerajaan kayak alat-alat makan tuh silver tuh biar nggak diracun. Detektor jadinya. Baru tahu loh gua. Aku juga setelah riset. Makanya kan kalau misalnya kita pun pakai silver, mau kena perfume kena apa nggak bisa pasti. Silver emas tuh dimakan juga emang fungsinya buat itu. Logam mulia juga kan Mas. Jadi misal tahu-tahu ada orang jahil ngasih racun itu langsung dia hitam Mas. Sendoknya, piringnya jadi pendeteksi racun terbaik ternyata. Pegang dulu, coba dibuka. Coba buka. Coba dibuka. Apa itu? Coba dibuka apa ini? Apa itu? Coba dilihat apa ini? Mana? Coba dilihat apa ini? Nggak bisa baca. Oh. Ada yang punya kacamata plus nggak? The Star. Jadi ini itu adalah bentuknya kartu tarot. Bentuknya kamu pernah lihat nggak kayak apa? Kayak baki. Kayak apa? Kamu pernah lihat nggak di leher aku ada yang kayak gini? Oh gitu? iya. Ya kan?
Kita tahu ya? Oh enggak. Oke, kamu pernah lihat kan ada yang gini kan? Nah, tapi kalau yang punya aku itu kan the sun. Ya kan, matahari. Nah, jadi karena kamu suka pakai kalung aku, jadi ini the star buat kamu. Oh gitu, romantis banget. Kenapa the star? Ini penting nih, romantis banget nih, gila nih. Kenapa the star? Jadi kalau kamu lihat di sini dalam kartu tarot, star itu dilambangkan biasanya sebagai inspirasi untuk orang lain. Karena kamu selalu menginspirasi banyak orang dan you are the star. Jadi aku bikinin ini buat kamu. Bukan aku sih yang bikin seperti itu, yang bikin tuh, cuma aku membantu desainnya. Ya. Di atas ini ada XXIIX 2210. 2210, betul. Gitu. Semoga kamu suka. Terima kasih ya, The Star. Oh. Nangis dong, biasanya aku yang nangis kok dikasih. Terima kasih. Tos dulu kita. Terima kasih. Om, tapi ada yang tinggalan satu maaf. Oh iya. Nah, ini apa? Ini Coba. Oh iya, benar. Nih, coba lihat. Ada oleh-oleh buat kamu. Coba lihat. Lagi gue lagi. Coba dilihat dulu. Oh, ini karena dia punya kamu yang nangis. Oh sayang. Spesial banget, makasih sayang. Bukan lagi yang nangis. Salah. Kenapa nangis terus? Terima kasih Allah, lucunya ini aku tahu, ini aku. Terima kasih. Salah, aku bikin dia nangis, kenapa gue bikin? Ya Allah, cantiknya. Terima kasih banyak. Lo bisa berapa ya? Kemarin tau nggak? Kemarin gue bilang, Rio bikin 2 dong, gue juga mau gitu. 1 dulu ya, kali ini surprise buat Mas Rifat. Kata gue bilang, oke deh. Aku juga surprise pasti buka ini. Oh, bukan pesanan gua. Yang cewek tak buat lebih kecil. Ya Allah, lucu banget, terima kasih. Terima kasih ya, ini kamu yang desain. Iya lah. Bener. Siapa Terima bilang? kasih ya. Iya dong. Aku cuma dapat brief sama contoh. Keren banget, terima kasih ya Allah. Kamu tahu kan itu apa? Tahu, ini aku. Iya. Ini semuanya adalah aku. Bukan bagi ya, Mas. Bukan bagi yang ini ya. Mari minumnya gitu, enggak dong. Ya Allah, ini aku. Ya udah, kamu jelasin lagi. Ada rantainya enggak? Terima kasih, saya lucu banget. Apa tulisannya? Apa tulisannya? Coba tulis. Dulu ya, tunggu dulu dong Mas. Becek banget matanya ini. Coba. Cetek banget sih jadi perempuan. Jadi di sini ada tulisannya, ada gambarnya clover, 4-leaf clover yang tandanya adalah luck, simbol dari keberuntungan. Terus ada lady luck tuh. Pede banget gue nggak, maksudnya gue suka banget, gue mengagumi sosok Lady Luck itu. Siapa biasanya kan Lady Lady Luck itu kan adanya di gambling kalau orang berjudi gitu, tapi sebelumnya lagi Lady Luck di mana? coba jelaskan. Nggak, coba Lady Luck di mana kamu Di tahu ya? mana? Hah? Di pesawat terbang. Kok di pesawat terbang sih? Ya, Lady Luck cerita aslinya kan adalah pesawat terbang perang dunia, terus habis itu dia takut ditembak, terus dia suka ini cewek yang suka ada di bar, tampangnya gitu, dia tempel fotonya Lady Luck, dan pesawat itu nggak pernah kena tembak. Aku baru tahu cerita ini yang benar. Oh kan, gila emang. Intinya gue suka banget gitu. Kalau gue tuh taunya Lady Luck ini adalah karena gue suka cerita tentang Irlandia, gue suka cerita tentang Inggris gitu-gitu. Jadi ini tuh kayak berkesinambungan aja gitu. Terus ceritanya gambar si cewek yang disebut Lady Luck nih lucu banget, kayak bentuknya 70s 60s yang lucu gitu, dan emang dia pembawa keberuntungan. Oh ternyata itu. Terima kasih ya. Makasih. Tos dulu kita. Kenapa tos terus? Thank you, lucu banget dia tuh. Pagi, ini hari kedua riding kita yang masih tetap menjadi secret karena gue nggak tahu kita mau kemana hari ini. Tapi kalau dilihat dari kemarin sih kita sebenarnya masih di kota-kota Jogja ya.
Iya dong, tapi kasih tahu kita ngapain kemarin. Kemarin itu, jadi waktu kita baru sampai, terus kita langsung ke tempatnya Mas Lulut, kita lihat ada 3-wheeler custom. Iya. Yang tadinya aku pikir bakal, wah, aduh, masa keliling pakai ini pasti nggak enak duduknya, pasti panas, ternyata enak banget kan. Iya, dan kita edik banget pakai open 3-wheeler, si retro 3-wheeler namanya. Itu buatannya Mas Lulut Custom, itu mobil dibikin di Jogja, kemudian berkualitas dunia, dan unfortunately itu mobil udah ditawar, Mam, tau nggak? No. Iya. Untuk diambil ke Malaysia sama Kanada, karena di sini, iya, karena di sini belum jelas. Jadi makanya misi kita adalah kita sambil jalan-jalan secret riding ini, gue sambil mau ngangkat industri kreatif otomotif, terus kreatif seni. Karena abis itu kita keliling-keliling dan kita suka sama tuh mobil. Karena mobil kita, atau motor? Coba Bapak. Mobil dan motor. Ya kan kita suka itu mobil karena aku bilangin mobil karena kan ada setirnya. Mobil itu, terus kita lanjut ke Sweden kan. Jadi oh ya Sweden, bener. Kan. Sweden tuh seru banget. Kita pakai nih, tuh ada di belakang ini nih. Setelah kemarin Rifat lihat mobil-mobil custom itu, motor-motor custom itu, terus ada titik di mana saya pun butuh sesuatu yang aku suka dong sekarang gitu. Ternyata surprisingly Rifat dan tim bawa gua ke Sweden, which is tempat aksesoris, tempat jewelry dari silver asli buatan Jogja. Dan wah, itu gue happy banget datang ke situ. Gue bisa lihat cara orang buat silver tuh seperti apa. Dan ternyata Sweden itu nggak cuma terkenal di Indonesia, tapi dia udah marketnya gede banget di Amerika. Ke Amerika, dia jadi karena dia kerennya bikin jewelry. Long story shortnya adalah itu lowrider community di Amerika. Dia bikin cincinnya, kalungnya, car club bannernya, desainnya, semua ternyata dari Jogja. Dan itu jadi kebanggaan kita semua. Kita selama ini nggak ke ekspor, tapi gara-gara kita datang ke sana kita jadi tahu segitu kerennya Indonesia. Dan quality-nya sih gila. Quality-nya gila sih. Karena gue suka banget silver dan gue suka banget jewelry. Jadi ketika gue lihat buatannya Sweden tuh emang quality-nya top. Gitu, pantas lah. Gitu. Terus abis itu kita makan dulu. Kita makan itu enak banget. Makan gulai di mana namanya? Di Kota Gede. Di Pasar Salegi. Iya, di Pasar Legi. Terus dari situ kita jalan sebentar ke Masjid Agung Kota Gede. Itu masjid pertama yang ada di sini. Itu juga keraton lama ya. Keraton pertamanya Jogja. Dia yang membedakan antara Surakarta dan Yogyakarta. Apa nama aslinya tuh? Ya pokoknya pelik lah sayang kalau diceritakan. Pokoknya sejarahnya kemarin kita lumayan sebentar mendengar sejarahnya dan apa tiba-tiba kanan. Iya kan ada masjidnya, ada pemandiannya, ada keratonnya, ada gitulah pokoknya sejarah awal terjadinya si Yogyakarta dan Surakarta ini. Betul. Habis itu kita mampir sempat ke Art Jog malam-malam. Tapi ya nanti kita bahas di video berikut. Yang penting hari ini kita mau kemana? Kemana Pak Rifat? Karena kita hari ini pagi ini kita pakai jaket dan kita berangkat. Oke. Tetap. Gue supaya dia tetap nggak tahu kita akan jalan kemana. Kita siap-siap sekarang yuk. Banyak banget, bisa pilih sesuai selera. Sama kayak Simpati, bisa pilih paket untuk streaming, ngegame,
terus belanja atau belajar. Pokoknya semuanya ada. Simpati top. Mega, how's your sleep? Lagi ngapain sekarang? Main apa sayang? Main sama uncle. Oh, main sama uncle. Main itu apa? RPG? Bukan, apa namanya? Kok mau video call-nya bagus banget? Iya dong, lihat tuh. Jadi mama bisa call Cairo everyday. Iya, soalnya papa mama pakai Simpati. Di sini sinyalnya bagus banget, Kai. Makanya gambarnya clear. Kayo udah lihat belum video yang mama kirim di WhatsApp? I think you should check now. Good morning. Good morning. Sudah hari ketiga hari ini. Halo, mau lewat lagi ya. Halo. Ini udah hari ketiga perjalanan kita. Kemarin tuh kita kemana aja ya, Rifat? Kemarin itu pagi kita ke Kopi Klotok Manoreh, habis itu kita lanjut ke Lanut Depok. Nah, yang aku inget itu ketika urusan makan-makan. Jadi kemarin kita makan siang di Obelix. Iya. Yang di atas banget tuh, gila. Iya. Pemandangannya super sip. Karena emang itu tertinggi. Jadi dia itu di puncaknya Bukit Paralayang. Dan itu keren banget. Makanannya enak, view-nya luar biasa. Dan habis itu Sisi lapar lagi. Makanya kita menuju ke... Bukan dong, kita sama-sama dong. Habis itu dari atas tebing kita turun langsung ke pantai. Pantainya tuh bingung, Pak. Karena pantainya 23 dan Betul. kita stay di Pantai Sepanjang. Yes, di situ. Dan kita datang ke Kampung Lobster. Iya, Kampung Lobster benar-benar disediakan lobster dan enak banget, semua Yeah, masakannya the food enak, is so nggak ada good. yang fail. The food is so good dan kita nginep nggak jauh dari situ. Jadi ya hari kedua banyak cerita dan sekarang kita nyampe di hari ketiga. Hari ini kita akan ke kita lihat saja nanti. Aku pasti nggak boleh tahu karena biasanya kalau udah dikasih teaser sama Rifat, hari ini kita mau ke, terus nggak dilanjutin. Jadi Nggak apa, hari ini nggak terlalu lagi. panjang, tapi yang jelas kita ada beberapa activity yang menyenangkan lagi. Ya, Oke? oke, kita Udah siap? siap naik motor. Ya udah, kamu masuk dari sini, aku dari sana ya. Kan pintu supir sama pintu penumpang. Kalau bawa beginian yang harus kuat tuh adalah hati sebenarnya. Ingat, kalau riding itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang sinyalnya paling kuat. Je baisse ma garde quand on se regarde, les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux. Et mon cœur s'embrase lorsque l'on se croise, les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux. Avant j'avais toutes mes défenses, avant j'avais soif de romance, maintenant je suis complet avec toi. Avant je n'en faisais qu'à ma tête, avant je n'étais pas du tout prête, mais maintenant mon cœur est à toi. Je baisse ma garde. Bentar. Apaan? Mau tanya. Kenapa? Nih, aku mau upload foto-foto ini. Sini duduk aja dulu. Yang mana aja? Ini aku mau upload foto ini. Sama ini. Fotonya. Iya, boleh nggak? Boleh, tapi emang nggak ada sinyal? Ya elah, ya adalah sayang. Aku kan pakai Simpati tuh, sinyalnya tuh ada di mana-mana. Dan setia kayak kamu. Ya, aku upload ini ya. Aku suka yang tadi, yang pertama. Iya. Ini. Enggak, yang ini. Iya, Iya. iya. Je baisse ma garde quand on se regarde, les yeux dans les yeux. Hari terakhir. Hari terakhir kemarin seru, soalnya kita perjalanannya tuh perjalanan balik ya, Mam ya? Iya. Dari kita nginep di Pantai Buluk namanya. Iya. Pokoknya itu namanya sebenarnya Pantai Sepanjang. Iya. Tapi sepanjang pantai itu, Ada sepanjang laut itu 23 pantai.
Banyak banget pokoknya. Jadi tempat nginep kita tuh namanya Pantai Buluk. Terus waktu kita jalan kaki ke atas ke kamar yang tinggi banget itu yang kita lihat adalah Pantai Mesra namanya. Makanya kenapa kita mesra banget. Iya, banget. Nah, waktu kita keluar dari situ, jalan-jalan balik kita ke Jogja. Iya betul, tapi yang kita jalan itu yang jalanannya bagus banget itu yang JLS. Jalan Lintas Selatan. Harusnya tuh orang-orang banyak tahu tentang jalanan itu. Soalnya jalanannya juga mulus, bagus ya. Kita favorit banget ya ini. Si Jawa Tengah nih, Yogyakarta tuh emang punya setup jalanan yang memorable. Karena gini loh, Pap. Aku tuh sebagai penumpang kamu, ya. Sebagai penumpang dong, gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita touring adalah beberapa jalanan yang memang aduh sakit gitu kan. Nah ini tuh bener-bener smooth, like butter. Nah dari situ kita on the way balik ke Jogja kan. Lewatin hutan jati. Iya, hutan jati yang gitu bentuknya keren deh. Banyak banget ini apa saling berpelukan pohonnya kanan kiri. Tapi habis itu ya selesai makan lagi kenyang-kenyangnya aku ditinggal sama Rifat. Split. Cewek-cewek sebenarnya diajak tapi enggak ya. Enough for today gitu kayak Rifat lanjut ke nonton apa sih? Sprint apa sih? Sebenarnya perjalanan kayak begini tuh yang paling jadi impulsif adalah ketika kita tahu ada acara apa pas di lokasi kita. Somehow kemarin pas malam-malam lihat Instagram ternyata lagi ada kejuaraan sprint rally di Jogja. Itulah. Jadi berpikir udah kita harus berkontribusi juga sama kemajuan olahraga yang ya fokus aku kan ada di situ. Jadi kalau bisa berkontribusi balik kepada sprint rally, datanglah ke sana and appreciate banget both side. Yeah. Aku appreciate mereka bikin, mereka appreciate aku datang. Jadi mudah-mudahan ada something yang bisa kita kerjain bareng di Jogja. Aku selesai, kita ketemu di hotel, habis mandi langsung straight aku ke acara MAC, Motor Antik Club. Di situ sayang, aku lihat yang namanya motor klasik di daerah Jogja ini banyaknya minta ampun. Asli banyak banget, ribuan, bukan ratusan, ribuan. Tahu nggak curhatnya apa? Mas Rifat, bisa nggak tolong ngobrol sama pemerintah supaya kita ini banyak legalnya? Karena kan motor-motor antik ini kan nggak bisa pakai barang baru dong, Mam. Emang itu tidak legal? Ya, nggak bisa pakai barang baru. Sementara Indonesia itu punya aturan yang nggak boleh masukin barang bekas. Ini kan bukan barang bekas, ini kan barang koleksi, barang antik. Jadi emang harus ada sesuatu. Ya, somehow pokoknya aku akan bicara lah. Mereka bukan kriminal, tapi orang-orang yang harus dilindungi justru. Orang-orang yang harus dilindungi justru. Supaya kita bisa kasih lihat anak-anaknya lihat mobil tua, motor tua. Seperti biasa nungguin Rifat di acara itu ya. Nggak bisa sejam 2 jam, tak ada. Janjinya, aku sebentar aja kok. Sebentarnya itu beda. Jadi aku menunggu kamu tuh sampai lapar banget pengen makan gudeg. Iya, dan nyari gudegnya ini adalah challenge tersendiri makan gudeg di Jogja di malam minggu. Karena kita sampai ke 3 tempat. Tiga-tiganya penuh. Yang satu habis sudah, yang kedua penuh banget, yang ketiga penuh juga. Akhirnya kita datang ke 4. Enggak, yang pertama tutup. Ya udah habis soalnya dia. Oh iya, oke. Ya pokoknya penuh. Gila-gilaan sampai akhirnya kita bertemu lah sama satu restoran. Bukan restoran, itu kayak angkringan gitu. Karena di pinggir jalan, angkringan gudeg. Yang namanya adalah Gudeg Sasa. Nah itu emang cocok kita sama nama itu. Akhirnya kirain Sasa punya gudeg di situ. Iya, kan yang lain kan gudeg-gudeg yang ya oke, dapat informasi Sasa gitu. Tapi yang ini satu nih gudeg Sasa nih, yang si Ontisa nih harus kita samperin. Pas sampai sana, ya Allah, belum makan pasti buka nasinya, bau pandan. Jadi kita merasa aku pikir ada luwak lewat, ternyata nasinya bau pandan enak banget. Enak. Emang selalu gitu ya, setiap perjalanan itu susah senangnya sama-sama diikutin aja. Walaupun cari makannya susah, kesana kesini tuh kayak aduh kenapa sih gitu. Tapi artinya ternyata kita dikasih yang gak kalah enaknya dan bisa kita nikmatin sama-sama. Tapi ya sayangnya perjalanan kita di Jogja ini tuh membuat aku sadar bahwa Jogja itu emang selalu punya cara untuk bikin orang terus jatuh cinta sama kota ini. Gitu, karena dari suasana jalanannya, terus pemandangannya, bahkan cerita-cerita kecil yang ada di pinggir jalan itu kayak ada terus gitu loh. Dan surprisingly ya, selama kita jalan di sini itu aku merasa terus terkoneksi karena sinyal simpati aku tuh ada terus. Kemarin waktu kita di pelosok yang ya naik gunung turun tiba-tiba ada di pinggir laut mana gitu, sinyal aku aman, kita bisa tetap hubungan sama tim kita, bahkan sama anak-anak di rumah. Iya, kalau sekarang enak ya. Kalau dulu waktu zamannya aku rally, selalu kalau mau beli
kuota harus cari counter. Iya. Nyari counternya setengah mati susahnya kalau udah pelosok-pelosok. Tapi sekarang gampang banget. Tinggal buka handphone kan di tangan, udah ada My Telkomsel. Mau beli paket gampang, mau beli paket streaming, music, gaming, belanja, semuanya ada. Lagi pula kalau kita udah terkoneksi gitu. Selama perjalanan kita ini kan bukan cuma jalan-jalan aja, tapi kita juga bisa memberikan simpati kepada orang lain, simpati ke sesama rider. Karena perjalanan kita tuh harus bermanfaat. Jadi dari semua ini, perjalanan itu bukan masalah tujuannya aja kan, benar. Tapi juga soal gimana kita tuh tetap kayak nyambung gitu sama orang lain. Iya, bukan cuma tentang destinasinya aja, tapi manfaat buat orang lain dan sekitarnya. Iya itu lewat sinyal, lewat cerita, lewat rasa peduli. Selama kita punya sinyal, kita punya cerita, dan kita punya rasa, pasti ini akan jadi memori yang baik buat kita maupun buat mereka. Oh, bener lagi. So, terima kasih Jogja. I think we'll see you next time. Thank you for the sweet, memorable memories. Dan thank you buat semua RS Secret Riding Crew. Thank you Om Didi udah mencari jalan ke kanan ke kiri. Thank you juga ke Komsel yang udah mensupport event ini. Karena kita akan menuju ke kota-kota berikutnya dengan perjalanan yang seru, banyak cerita bersama RS. Tunggu kami di kota kesayangan Anda. Bye. Dadah. Bye.